Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Sylvia Trianti Nasution. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu aku sempro online kayak mana, atau seminar proposal online gimana melalui CloudX kalau dari kampus aku ya guys. Jadi saksikan terus gimana sempro online aku, dan buat kalian supaya termotivasi gimana sempro online itu. Stay tune terus sampai dengan selesai. Jadi tuh yang pertama kan pakai laptop, menggunakan ring light, nanti handphonenya taruh sini boleh, di sini boleh. Ini skripsi aku, ini udah dijilid, dan ini buku sesilinya. Ini speaker, ini headset, ini ring light lagi, ini headset yang mau dipakai, dan ada pulpen nih gitu guys. 2 hours later. Di HP terus di CloudX. Tunggu bang. Ada set. Oke, udah Pilih screen. Izinkan tampil aplikasi. Iya. Terus bang, Oke, nah ini layar udah nampak nih di sini. Kita mulai ya, Pak Indi, Mar, Ibu Islandia. Ibu Is. Iya Pak. Oh oke, ada Bu Is. Pak Yudi, Pak Direktur. Nah, sisi satu Pak. Sisi ya. Ini udah Silvi. udah bang, orang itu belum join. Belum, tapi nggak apa-apa udah. Yang penting udah dikirim kan? Udah bang. Oke. Udah. Suruh join dia mahasiswanya aja. Kalau nggak share aja di grup bang. Lama kali konsil pintu berarti. Ya kita mulai ya. Ya, tolong bilang mahasiswanya ya masuk aja gitu. Ya, kita mulai. Silvi, siap ya Silvi? Siap pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji Pak Ahmad Prayudi berada di sini, si kemudian Ibu Isnadia, Dr. Anda Isnadia, MMA, adik-adik mahasiswa dan sama yang akan mengadakan seminar proposal hari ini, Sylvia Trianti Nasution. Silvi? Saya pak. Ya. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu Mas Silvi, apakah dalam keadaan sehat? Sehat pak. Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Silvi siap menerima hasil ujian ini ya, hasil ujian. Iya pak. Siap ya. Baik ya, sebelum kita mulai, ini judul skripsinya adalah pengaruh cash ratio, total asset turnover, dan net to equity ratio terhadap net profit margin pada perusahaan Mosoli, Monik, dan Gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Untuk Silvi akan diberikan waktu presentasi selama 15 menit yang dibuka, dan habis itu nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi kami silakan nanti kepada Bapak dosen penguji di sini Pak Yudi ya. Silvi siapkan pulpen ya, siapkan kertas nanti di setelah selesai presentasi. Siap pak. Sehingga masukan dari dosen penguji bisa dicatat ya. Oke. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan langsung kepada Sylvia Trianti untuk mempresentasikan proposal skripsinya. Silakan Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat siang. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di seminar proposal online ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur M. Yamin Siregar MM selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan masukan-masukan serta koreksi dan saran sehingga saya bisa lebih memaksimalkan dalam penulisan proposal skripsi ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Prayudi SEMM selaku dosen pembanding yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam proposal skripsi ini. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Isnania MMA yang sudah meluangkan waktunya, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal online saya yang berjudul Pengaruh Cash Ratio, Total Asset Turnover, dan Debt to Equity Ratio terhadap Net Profit Margin pada perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena ada latar belakangnya. Dan lanjut saya akan mengasih tahu latar belakang dari judul tersebut. Keberlangsungan sektor porselin, keramik, dan gelas untuk dapat bertahan dalam bisnisnya, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka mereka harus mampu menghadapi persaingan terutama dalam hal mendapatkan modal di bursa saham. Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, maka sektor porselin, keramik, dan gelas harus mampu menampilkan kinerja keuangan yang baik dan berkualitas melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Kinerja keuangan dalam laporan keuangan tersebut merupakan alat ukur yang digunakan investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaannya. Lanjut, saya akan memberitahukan rata-rata net profit margin, total asset turnover, cash ratio, dan debt to equity ratio pada perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama dari net profit margin, dia di tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 15,4%, dan pada tahun 2016-nya mengalami kerugian kembali sebesar minus 37,26%. Pada tahun 2017 dia mengalami peningkatan pertumbuhannya 1,67%, dan di 2018 meningkat kembali sebesar 127,5%. Di 2019 dia mengalami penurunan lagi minus 26,41%. Dan lanjut ke cash rasionya. Di 2015 dia mengalami 3,7%. Di 2016 dia meningkat menjadi 6,62%. Di 2017 mengalami penurunan sebesar 3,99%. Di 2018 menurun lagi sebesar 2,6%. Dan pada 2019 5,95%. Dan pada total asset turnover di 2015 1,06%. Di 2016 meningkat sebesar 20% menjadi 1,26%. Di 2017 1,36%. Di 2018 1,31%. Di 2019 menurun kembali menjadi 1,20%. Dan dari debt to equity rasionya 1,80% di 2015. 2016 meningkat cuma 2%, yaitu 1,82%. Di 2017 mengalami penurunan menjadi 1,79%. Dan 2018 menurun kembali menjadi 1,65%. Di 2019
menurun lagi sebesar 1,38%. Jadi terlihat dari hasilnya pertumbuhannya mengalami fluktuatif dan banyak mengalami kerugian di net profit margin. Lanjut ke rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang saya dapat itu adalah terjadi inkonsistensi hasil penelitian pengaruh cash ratio, total asset turnover, debt to equity ratio terhadap net profit margin. Dan tujuan penelitiannya adalah secara simultannya untuk mengetahui dan menganalisis cash ratio, total asset turnover, dan debt to equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap net profit margin pada perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lanjut ke manfaatnya. Manfaat bagi penulis adalah menambah pengetahuan yang lebih banyak dan berguna untuk cash ratio, total asset turnover, dan debt to equity untuk memprediksi net profit margin pada perusahaan porselin, keramik, dan gelas bagi perusahaannya sebagai pertimbangan dan masukan positif yang berguna bagi perusahaan porselin, keramik, dan gelas. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran aktiva dan mengukur jumlah penjualan yang diperoleh oleh perusahaan. Rumusnya dari total asset turnover, penjualan bagi rata-rata total aset kali 100%. Dari debt to equity ratio adalah salah satu rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan menggunakan modal yang ada dalam seluruh memenuhi kewajibannya dan dapat dihitung melalui total utang bagi total modal dikali 100%. Kan saya di sini mendapatkan penelitian terdahulu. Yang pertama dari Puja Widiani pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Cash Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap Net Profit Margin pada industri makanan dan minuman periode 2013-2017. Hasil penelitiannya secara parsial, cash ratio dan total asset turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. Sedangkan secara simultan, current ratio, cash ratio, dan total asset turnover terhadap profit margin berpengaruh signifikan. Lanjut dari Murphy Nakoto 2017 yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Current Ratio terhadap profit margin pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah hasil penelitiannya secara parsial debt to equity. Iya Pak. Oh next. Next aja. Ini Ya, oke. next lagi Pak. Ini Pak. Ini boleh. Jadi dari kerangka konseptualnya dari cash ratio secara dapat adalah 8 perusahaan porselin, keramik, dan gelas di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya yang saya ambil 5 perusahaan porselin, keramik, dan gelas. Dan metode yang saya pakai adalah purposive sampling. Kenapa saya memilih metode purposive sampling? Karena dia memiliki kriteria dalam pengambilan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini. Yang pertama, pengambilan data perusahaan yang terdaftar dalam situs resmi pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, sampel yang dipilih merupakan perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Dan yang ketiga, perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan audit selama tahun 2015 sampai 2019. Dan yang keempat, perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang memiliki laporan penjualan dalam 5 terbesar. Dan kenapa pengolahan data menggunakan EFUS? Data panel merupakan data hasil observasi yang
Menggabungkan antara data cross section atau 5 perusahaan dan time series atau periode 2015. Rahel Christine, dibuka kamera ya, dibuka kameranya. Rizky Ramawati, ayo dibuka kameranya. Ya, yang lain tolong dibuka kamera. Ini Madila, Sorta, Aderi Manasitorus, Nabila, ya. Ya, kita sambil belajar nih ya, jadi apa namanya, sebelum ke Pak Yudi kalau isi ya Pak, di Pak ya. Izin Pak, sering-sering, ya duluan. Boleh. Kebetulan ini kan tadi pagi kita kan siang, kemudian ini saya ada janji lagi sama rekan mau jumpa, jadi bisa biar apa ini Pak? Ya, silakan nih Pak. Jadi buat Silvi tolong siapkan catatan. Iya Pak. Pak Prayudi dosen fungsi akan memberikan masukan dan tentunya ya buat dicatat ya nanti ya. Iya Pak. Silakan Pak, waktu dan kesempatan buat Pak Prayudi SK ya, silakan. Pak Yudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama untuk Sylvia Oktarin Nasution, ya. Kemudian Bimbing, Rifar, Bayamin, ya. Kemudian Sekretaris Bu Isdania, ya. Semua, kemudian adik-adik semua yang hari ini sebagai apa ya? Ya, netizen bisa. Itu nanti di haters ya kan. Oke ya, untuk Silvi, ya. Bisa dengar suara saya jelas? Jelas Pak. Karena saya mau ini technical. Jadi kalau technical ya saya mau jelas suaranya. Makanya saya bilang kemarin harus pakai handsfree gitu biar jelas. Pak. Jelas ya? Oke.